terdiri dari suami dan juga istri. Suaminya Tuan M, istrinya Nyonya E, sama-sama berusia 27 tahun. Suami dan istri bekerja sebagai karyawan swasta. Selain itu bekerja dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Istri bekerja untuk mengisi waktu luang dan suami berasumsi bahwa pekerjaan rumah adalah tugas bersama. Kemudian sukunya Melayu, agamanya Islam, tipe keluarganya nuclear family yang terdiri dari suami dan istri saja. Tahap keluarganya merupakan tahap keluarga pasangan baru menikah yang memiliki 3 tugas tahap perkembangan keluarga, yaitu membina hubungan intim yang memuaskan, membina hubungan keluarga dengan keluarga lain dan masyarakat sekitar yang harmonis, serta mendiskusikan untuk memiliki anak. Kemudian status ekonominya sudah status ekonomi menengah dan sudah memiliki persiapan untuk memiliki anak. Selalu melakukan rekreasi 1 bulan sekali minimal. Kemudian tidak ada riwayat sakit. Untuk saat dikaji tidak ada masalah kesehatan. Tidak ada juga penyakit keturunan seperti hipertensi dan diabetes. Namun keluarga menyadari adanya permasalahan dengan lingkungan rumahnya. Lingkungan rumah sudah termasuk kategori yang baik, hanya saja kurang dari sirkulasi udara dan tata letak rumah yang kurang baik. Kemudian untuk rumahnya ukurannya 15 x 12 meter dengan safety tanknya sudah safety tanknya sudah normal atau sudah bagus, yaitu berada di belakang kamar mandinya. Jambannya duduk, kemudian airnya PDAM, jernih, bersih, tidak berbau. Kemudian pengelolaan sampah dan limbah rumah tangganya sudah baik. Kemudian untuk komunikasi keluarga, musyawarah keluarga, rasa persaudaraan, lalu rasa saling menyayangi sudah baik. Dan PMVC normal untuk Tuan M, TD-nya 124/82, nadinya 73, RR-nya 20, suhunya 36,7. Dan untuk Nyonya E, TD-nya 119/89, RR-nya 20, nadinya 72 dan suhunya 36,5. Kemudian keluarga sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kami menegakkan diagnosa yang pertama ialah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan dengan prioritas utama total skor 4/2/3, yang mana kami menegakkan bahwa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan sebagai prioritas sebagai masalah utamanya. Dengan DS-nya Tuan M mengeluh muat rasa kurang sirkulasi dan kurang tertata rapi. Tuan M mengatakan keinginan untuk mendapatkan saran, solusi atau pentest dari kami. Kemudian Tuan M mengatakan bahwa dirinya dan istrinya tidak memiliki masalah kesehatan atau penyakit keturunan. DO-nya tanpa rumah Tuan M belum tertata rapi, tampak memiliki ventilasi udara yang kurang, kemudian tidak ditemukan adanya penyakit, dan itu dia tadi penjabaran kasus dari kami. Selanjutnya saya akan berikan kepada Vera untuk menyampaikan implementasi yang telah kami lakukan. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sofiati. Di sini saya bersama rekan saya Putri. Kami perawat dari Pemerintah Tanjung Pinang. Adapun tujuan kami datang ke rumah Bapak dan Ibu adalah untuk melakukan pengkajian dan melakukan edukasi kesehatan pada Bapak dan Ibu. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Bapak dan Ibu? Nama saya Tuan M, umur 27 tahun. Pekerjaan saya wira swasta. Saya sebagai kepala keluarga sekaligus suami dari keluarga. Nama saya Nyonya E, berusia 27 tahun, pekerjaan dari karyawan swasta, dan saya sebagai istri dari Tuan M. Dengan Tuan M dan Nyonya E. Menanyakan kepada keluarga terkait kemampuan dalam mengungkap masalah kesehatan yang tetap dihadapi keluarga. Baik Bapak Ibu, sebelumnya apakah pada saat ini Bapak dan Ibu mempunyai masalah kesehatan atau masalah lainnya? Untuk saat ini keluarga saya tidak memiliki penyakit maupun penyakit keturunan, namun saya kurang nyaman terhadap lingkungan rumah saya, yaitu kurangnya sirkulasi udara dan sedikit tidak tertata. Oh, berarti
rumahnya sedikit tidak tertata dan kurangnya sirkulasi udara ya Bapak Ibu. Penanyakan pada keluarga, keinginan keluarga untuk mencapai lingkungan rumah yang sehat dan mencegah. Nah, berdasarkan masalah yang Bapak dan Ibu katakan tadi, apakah Bapak dan Ibu ada keinginan untuk mencapai lingkungan rumah yang bersih dan sehat dan bebas dari penyakit? Iya, tentunya ingin. Jadi di sini kami menginginkan para perawat untuk memberikan solusi tentang bagaimana caranya untuk mengatasi kurangnya sirkulasi udara dan lingkungan rumah yang kurang tertata rapi. Dikarenakan kami berdua bekerja dari pagi hingga jam 4 sore, jadi kami kurang adanya waktu untuk menata rumah dengan rapi. Nanti ada yang keinginan dari Bapak dan Ibu. Memberi informasi keperawatan keluarga, tahap pasangan baru menikah, serta memberi informasi tentang persiapan untuk memiliki anak melalui peningkatan manajemen kesehatan. Oke, baik. Tadi kan sudah ditanyakan oleh rekan saya ya Bapak Ibu. Di sini saya sebagai rekan dari perawat Sofianti. Di sini kami ingin memberikan nih edukasi buat Bapak Ibu sekalian sebagai pasangan baru menikah. Bapak Ibu kan pasangan baru menikah. Sebelumnya saya mau nanya nih, Bapak Ibu udah tahu nggak definisi keluarga itu kayak gimana sih? Menurut saya keluarga itu kan kami di keluarga baru menikah di mana sudah menjadi suami istri namun terus tinggal di satu rumah. Oke, sudah benar ya definisinya ya Pak. Di sini kami mau ngasih edukasi ke Bapak tentang persiapan untuk memiliki anak nih melalui peningkatan manajemen kesehatan dan proses keluarga. Yang mana definisi yang Bapak sebutkan tadi tentang keluarga itu udah benar banget Pak. Jadi keluarga itu kayak Bapak, yang mana keluarga merupakan suatu terdiri dari 2 orang atau lebih yang tinggal di bawah satu atap. Biasanya terbentuknya keluarga dari pernikahan yang sah seperti Bapak E dan Bapak M dan juga Ibu E. Nah, jadi Bapak kan udah tahu ya definisi keluarga itu apa. Nah, di sini Bapak kan pasangan baru menikah ya, belum mempunyai anak kan. Nah, tugas pasangan baru menikah ini ada 3. Yang pertama, membina hubungan suami istri yang memuaskan. Jadi, gimana nih hubungan suami istri Bapak sekalian sama istrinya udah baik atau belum? Dan biasanya kami ada waktu libur, kami menggunakannya untuk berrekreasi di taman dan ikatan antar generasi berarti ikatan jaringan anaknya. Ingin memiliki anak 1 tahun setelah pernikahan kami itu Januari 2020. Ada bagus. Berarti udah bagus banget ya tentang tugas perkembangan keluarga Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama tugasnya udah terpenuhi nih Bapak Ibu. Yang kedua, membina hubungan dengan keluarga lain dan kelompok sosial lain. Gimana nih hubungan Bapak Ibu sama masyarakat sekitar? Baik, untuk saat ini hubungan keluarga kami dengan tetangga-tetangga lain sangat baik. Saya juga sering gotong royong bersama keluarga dengan masyarakat. Gak usah isi sama hidup aja sih. Jadi bantu aku kan nanti sama rombongan itu. Ya. Kita pakai rom ya, nggak usah. Tugasnya udah terpenuhi ya. Gak apa-apa, sudah aja. Tugas yang ketiga mendiskusikan untuk memiliki anak. Oke, tadi Bapak Ibu kan bilang nikah Januari 2023. Berarti persiapan mempunyai anak tahun 2024 ya Ibu Bapak Ibu. Oke, untuk persiapan memiliki anak Bapak Ibu udah ada nggak konsultasi ke fasilitas kesehatan? Kami sudah ada konsultasi ke puskesmas atau dokter terdekat. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Berarti tugas perkembangan keluarga pasangan baru menikahnya sudah terpenuhi nih. Nah, di sini untuk persiapan memiliki anak, kami nih mau ngasih edukasi buat Bapak Ibu nih agar persiapan memiliki anak Bapak Ibu nih mantap dan punya anak nanti. Wah, perannya terpenuhi. Nah, yang pertama kami tuh punya dari 4 aspek. Yang pertama kami mau ngambil dari aspek fisik Bapak Ibu. Ya, yang mana kami mau nanyain dulu, gimana sih Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan dirinya? Berapa kali mandi sehari itu sikat giginya juga? Saya mandi 1 hari 2 kali. Ini juga sama ya berarti. Oke, berarti kebersihan diri udah bagus ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu untuk olahraganya sendiri gimana? Seminggu sekali. Oh, biasa jalan pagi gitu atau gimana? Jalan pagi, jalan pagi. Oke, berarti udah banget. Untuk fisik dari Bapak Ibu untuk mempunyai anak berarti udah mantap nih. Oke, untuk yang aspek kedua itu dari psikisnya.
sebelum menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Untuk bapaknya sendiri udah tahu nggak perannya sebagai apa? Sudah. Sebagai suami ya juga memenuhi kebutuhan keluarga, dan saya sebagai istri mendukung suami dan memenuhi kebutuhan suami apa yang suami inginkan. Mega Cahyo. Sudah menyiapkan mental serta fisik untuk memiliki anak. Jika kalau sudah memiliki anak, kami siap untuk menangani. Oke, berarti dari aspek fisik bapak sama ibu nih udah tahu ya perannya masing-masing. Tanggung jawab ke keluarga juga udah bagus kan ya bapak ibu. Nah, nanti kalau misalnya udah punya anak nih, bapak sama ibu ini pengen jadi mana nih perannya buat jadi orang tua? Untuk saya akan lebih bertanggung jawab kepada keluarga saya, terutama nanti kalau setelah mempunyai anak saya akan bertanggung jawab kepada Berarti dari aspek fisik dan psikis bapak udah terpenuhi ya untuk mempunyai anak. Nah, yang ketiga dari aspek selain aspek fisik dan psikis, kami juga punya dari asupan nutrisi nih. Kami punya rekomendasi buat bapak ibu pasangan baru menikah nih yang mau punya anak setelah menikah, itu tentang asupan nutrisi yang pas. Nah, Pas. disebutkan, Gitu kan. bapak ibu ini merokok atau enggak? saya enggak. Oke, udah bagus banget berarti ya untuk punya anak. Di pertahanan siapa? Jangan rokok biar nanti anaknya tetap sehat. Oke, Pak? Oke. Nah, untuk asupan nutrisinya akan disebutkan oleh rekan saya Tian. Asupan pertama sayuran hijau, lalu suplemen vitamin C, telur, kacang-kacangan, buahan, ikan, dan susu bapak ibu. Bagaimana nih dikatakan oleh rekan saya nih, bapak ibu udah konsumsi sayur sama buah-buahan belum? Sudah. Oke. Gimana kalau kacang-kacangannya? Alergi atau enggak? Enggak, berarti udah konsumsinya ya. Terus jangan lupa bapak ibu protein juga harus dipenuhi ya, seperti telur dan juga ikan. Kemudian untuk suplemen tambahan bapak ibu bisa nih dengan konsumsi vitamin C dia Apa? lebih daya tahannya lebih bagus. Apanya? Oke? Siapanya? Oke. Satu kita. Setelah dari 3 aspek tadi, 4. aspek B. yang terakhir itu dari lingkungan Bapak Ibu. Seperti yang mana tadi Bapak Ibu bilang kan, rumahnya kurang tertata rapi, juga kurang sirkulasi udara. Nah, kami juga sudah melakukan pengkajian nih di rumah Bapak Ibu. Rumah Bapak Ibu ini sudah termasuk bagus loh Bapak Ibu. Hanya saja mungkin kita hanya perlu meningkatkan saja nih, biar lingkungannya lebih tampak bersih dan untuk persiapan memiliki anaknya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya tahu nggak tentang ciri rumah yang sehat yang kayak gimana? Rumah yang sehat. Sirkulasi udara yang teratur, toiletnya bersih, dan sampahnya tidak berserakan. Oke, jawaban Bapak Ibu udah benar ya. Dan kami juga udah lihat nih di rumah Bapak Ibu, udah lingkungannya udah ada penghijauan, terus cuma saja kurang tertata sama sirkulasi udaranya aja yang kurang. Tapi udah bagus kok untuk mencapai lingkungan rumah yang bersih. Nah, jawaban Bapak tadi juga udah benar. Lingkungan rumah yang bersih itu punya ventilasi udara yang bagus. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mempunyai lantai dan dinding yang kedap air. Rumah Bapak Ibu kan sudah mempunyai dinding dan lantai yang kedap air. Kemudian mempunyai air yang bersih. Kami juga sudah melihat nih air Bapak Ibu itu termasuk bersih. Dari PDAM tidak berbau, tidak berwarna dan juga jernih. Kemudian sanitasinya seperti pengelolaan limbah, buang sampahnya, Bapak Ibu juga sudah bagus nih seperti yang kami kaji tadi. Ajarkan untuk membuka jendela di pagi hari ketika sebelum berangkat bekerja dan meluangkan waktu di hari libur bekerja untuk merapikan dan menata rumah agar tampak rapi, serta memberi informasi kepada keluarga mengenai fasilitas kesehatan. Oke Bapak Ibu, kan tadi Bapak Ibu bilang nih masalahnya itu di sirkulasi udara sama kurang tertata. Bapak Ibu bilang kalau Bapak Ibu kerja dari pagi sampai sore jadi nggak ada waktu buat minum. Nah jadi kami ini mau ngasih solusi buat Bapak Ibu seperti tambahan pengetahuan lah untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk ventilasi kami bakalan nyaranin buat Bapak Ibu ini kan berangkat bekerja jam 8 pagi ya.
Nah, Bapak Ibu nih bisa sebelum berangkat bekerja, biasanya bangunnya jam berapa di pagi hari? Oke, bagus banget jam 5 pagi ya. Jadi kalau misalnya bangun, jadi biasanya kalau misalnya habis bangun itu ke sholat ya. Biasa kalau habis sholat, Bapak Ibu bisa nih buka jendelanya, biar sirkulasi udaranya itu bergantian. Jadi masuk tuh oksigennya ke arah pergantiannya. Jadi sirkulasi udaranya berjalan. Terus ditutup lagi pas mau berangkat bekerja. Oke? Terus yang kedua, Bapak Ibu, untuk masalah data yang tidak terletak rapi, Bapak Ibu nih bisa. Kan Bapak Ibu bilang kalau misalnya ada hari libur ya, akhir pekan libur kan Bapak Ibu. Nah, di akhir pekan Bapak Ibu bisa nih saling sama-sama buat menata rumahnya lebih rapi lagi. Terus di akhir pekan juga dibuka ventilasi udaranya biar lebih masuk sirkulasi udaranya. Gimana? Oke, berarti udah tahu ya gimana cara menangani permasalahan yang sedang dihadapin. Sudah. Oke, nah nanti Bapak Ibu kan bilang kalau ngatasin masalah keluarga yang sakit tuh dibawa ke fasilitas kesehatan. Udah juga mendiskusikan tentang mempunyai anak di fasilitas kesehatan. Nah, biasanya Bapak Ibu bawanya kemana di fasilitas kesehatannya? Puskesmas terdekat. Oke, udah bagus ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada ya. Lalu untuk persiapan memiliki anak yang paling penting itu tentang finansial Bapak Ibu. Gimana nih? Finansialnya kalau boleh tahu, mohon maaf, udah memenuhi atau belum nih? Sudah, di mana saya sudah menyiapkan ekonomi serta mental. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Berarti persiapan untuk mempunyai anak Bapak Ibu sekalian udah bagus banget ini. Nah, itu tadi edukasinya dari saya. Jadi saya kembalikan dulu ke rekan saya Satya. Diskusikan bersama keluarga dan memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya dan memberikan penjelasan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan penyampaian dari rekan saya tadi, apakah Bapak dan Ibu ingin bertanya? Tidak. Udah jelas ya Bapak Ibu. Jika tidak ingin bertanya, ini adalah slide bisa Bapak baca lagi menambah pengetahuan lebih lanjut. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kerjasama